Kiri, lengkap baru nih ya. Oke, kiri, baik. Tengah sekarang, tengah, boleh ke tengah, teman-teman di tengah. Di tengah, ke atas sekarang tuh di tengah belakang, tengah belakang. Oke, sebelah kanan sekarang, kanan, karena kita udah masuk ya. Sebelah kanan. Memang, tapi nggak semuanya karena memang dari awal KBI udah bilang kalau sebenarnya kalau aku pribadi kita berdua baca, tapi kita memang nggak terlalu into ke threads-nya karena ini kan cuma terinspirasi, jadi kita jangan sampai merubah apapun yang ada di screen. Cuman dipastikan beberapa cerita ikonik yang ada di thread-nya akan keluar di film yang buat mendalami karakternya kemarin sempat nanya sama Kak Baim, aku diketemuin atau enggak, tapi ternyata kata Kak Baim nanti dia aja yang bertemu, terus aku akan dikasih tahu detail-detailnya itu dari Kak Baim langsung. Ya itu menurutku kan sebenarnya karakter itu kan salah satu anugerah yang bisa kita dapat, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari karakternya. Ketika apalagi menurutku anugerah banget ketika dapat karakter Pika yang sangat berbeda jauh dari Taskia sendiri gitu. Apalagi kan Pika kan orangnya tertutup sekali ya gitu. Beda banget ya sama aku, dan aku juga seneng banget karakter Pika itu nggak hanya aku yang membentuk, tapi juga ada campur tangan Yayas, campur tangan Kak Baim, Mas Ruben. Jadi semoga nanti menjadi Pika yang utuh. Karakter menurutku jangan dibikin jadi beban sih, udah bikin kita jalanin aja. Semakin kita pikirin, semakin kita jadiin beban, itu nanti takutnya nggak datang dari hati. Sedangkan alhamdulillah juga aku dapat partner main yang jadi teman dekat itu Yayas. Aku ngerasa jadinya kayak ya udah kayak di sini kita jalanin aja ya gitu. Dan aku dari awal udah ngomong sama Yayas, kita main pakai perasaan ya di sini, jangan main asal main, tapi kita emang bener-bener nge-build karakter itu punya background story, kita Arum sama Pika seperti apa, jalannya akan seperti apa, dan jangan dibikin jadi beban. Makanya kita selalu ngomong kita harus nguatin satu sama lain, karena banyak adegan-adegan yang sangat-sangat susah, banyak adegan emosional juga, jadi harus kerjasama dengan baik. Kurang lebih sama sih, karena pressure itu pasti dari diri kita sendiri gitu. Makanya senang banget pada saat proses reading ketemu sama tim yang semuanya saling bantu, gak hanya egois terhadap karakter mereka, tapi kita saling membantu dan saling kayak pikiran kita dijadiin satu gitu visi misinya. Karena apalagi kalau kita baca cerita, pikiran orang kan beda-beda pasti kan. Itu juga mungkin kalau kita jadiin beban karakter kita harus sesuai sama semua orang, akan susah, karena gambaran orang terhadap sebuah cerita kan pasti karakternya harusnya kayak gini, nggak semuanya pemikirannya sama gitu. Jadi kita mencoba menjadi yang Pika dan Arum yang terbaik aja nanti di filmnya. Kalau aku memang suka sesuatu cerita yang ada kisah nyatanya sih kalau menurutku. Nggak tahu, dari dulu aja emang nonton suka banget sama sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Nah ketika ditawarin film Membayung ini ya nggak ada alasan buat nolak juga gitu, karena apalagi karakter yang menceritakan juga karakternya Pika. Kalau aku risetnya karena memang suka dunia mistis dari dulu. Kita emang lagi make upan nontonnya YouTube horor. Terus kayak lagi beres-beres kamar YouTube horor gitu loh. Jadi terus kayak misalkan lagi ngobrol kejadian apa di lokasi syuting yang paling serem, itu tuh pasti menjadi sebuah pembicaraan yang bikin kita semua ngumpul.
Nah dari situ kadang cerita, misalkan teman-teman ada yang cerita tentang horor ke aku kan masukin tuh kadang untuk jadi karakter-karakter yang akan aku mainin. Jadi kadang aku bisa menemukan itu dari cerita-cerita orang dan dari YouTube horor yang aku tonton. Dan aslinya penakut say gitu loh. Jadi banyak kan filmmaker horor dan orang yang berputar di film horor pada penakut dan nggak begitu suka nonton film horor sebenarnya. Tapi semakin lari malah makin dikejar untuk ayo masuk di project horor. Nah salah satunya mungkin yang bisa aku bilang tertarik di film Lembayung ini kan salah satunya juga diceritakannya itu di dalam rumah sakit, di klinik gitu. Dan saya itu takut sekali sama rumah sakit karena pernah punya kejadian di rumah sakit yang kayaknya bisa deh feelingnya gue masukin di film Lembayung. Nah itu sih. Aku sih ngerasa mungkin pertanyaannya tuh banyak yang bilang kayak kenapa sih lu suka banget sama horor gitu kali ya. Terus kayak apa pelajarannya, banyak menurutku buat di segi acting pun dan segi dari fisik, mental semuanya tuh ada di horor gitu. Jadi menurutku horor adalah salah satu paket lengkap untuk aku dan kita berdua untuk terus belajar gitu. Karena di horor tuh ada dramanya, ada actionnya, ada ketakutannya, semua rasa tuh jadi satu di horor. Dan kalau pelajarannya pasti aku jujur dari segi main perasaannya itu sih, karena perasaannya kan diombang-ambing, dimana tiba-tiba dari kita tadinya nggak ada apa-apa terus tiba-tiba harus takut dan lain-lain. Jadi sih aku tidak pernah keluar aku nggak pernah menutup kesempatan sih, kayak misalkan ditanya kita berdua sempat ngobrol juga kayak banyak nggak pertanyaan kita nggak kapok main film horor gitu, kenapa masih main film horor, atau nggak abis Lembayung nanti ada film horor lagi nggak atau apa ya, pokoknya intinya kita nggak menutup kemungkinan untuk apapun karena di sini juga masih belajar, nggak pengen ngebatasin diri harus di horor doang, harus di drama doang, harus di action doang gitu. Jadi masih pengen mencoba segala macam gitu, karena menurutku di umur kita yang masih segini, walaupun beda umur kita ya kan, hampir 10 tahun ya, tapi ngerasanya kita harus tetap saling harus terus belajar sih. Untuk saat ini kayak pressure kita lebih ke gimana kita create karakter kita dan semuanya chemistry-nya berjalan, dan semoga pada saat nanti hasilnya bagus pun penonton akan datang sendirinya untuk mensupport filmnya. Soalnya kayak ngerasanya ya itu tadi balik lagi sih, nggak mau dijadiin beban karena misalkan apakah ini bakal jadi box office atau enggak. Menurutku yang penting semuanya itu bisa menerima karyanya dengan baik, kita ngerjainnya juga dengan baik, itu akan menjadi nilai plus gitu. Dan itu kalau memang penontonnya datang sendiri itu kayak alhamdulillah banget. Saya dipasang kita tuh sebenarnya udah kenal dari 2017. Waktu itu Yayas juga masih kecil, terus makanya pas ketemu sekarang kayak Kia tapi karakternya itu umurnya sama Yayas gitu. Udah berarti aku sudah aja. Terus kayak kemarin lihat Twitter juga ternyata banyak juga yang ngomenin tentang kita kan lagi ada horor kemarin tayang-tayang, aku juga. Terus banyak yang bertanya-tanya akan digabungin nggak, kapan, kan ternyata ya memang kita bergabung di film Lembayung.